Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Raffiani Ali dari mata kuliah Biologi Sel Molekuler kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekombinasi DNA cloning. Rekombinasi DNA merupakan suatu proses alamiah yang terjadi pada virus dan organisme eukariotik yang melibatkan pertukaran dan penggabungan informasi genetik saat tahapan perkembangan sel atau siklus hidup. Selanjutnya, manfaat rekombinasi DNA secara artifisial. Yang pertama, hewan transgenik. Hewan transgenik yang dikembangkan untuk penelitian kesehatan merubah fungsi fisiologis hewan coba hingga mirip dengan manusia. Yang kedua, ada tanaman transgenik. Pada awalnya, tanaman transgenik hanya dikembangkan untuk meningkatkan manfaat tanaman, memperbaiki morfologi tanaman. Misal, yang pertama, produksi tanaman tembakau rendah nikotin. Yang kedua, pepaya dengan daging buah yang tebal dan manis. Yang ketiga, mangga alpukat. Yang keempat, pepaya merah delima. Saat ini, tanaman transgenik telah digunakan untuk dapat digunakan pada bidang kesehatan. Misalnya, edible vaccine, pemberian vaksin secara oral dengan menggunakan bagian tanaman. Yang selanjutnya, sintesis obat, kombinatorial biosintesis. Yang ketiga, vaksin. Pada awalnya, vaksin dikembangkan dengan menggunakan patogen utuh. Namun, sekarang telah banyak vaksin yang diproduksi untuk menggunakan bagian dari patogen, protein, DNA, mRNA. Misal, vaksin subunit, vaksin DNA, dan vaksin mRNA. Yang keempat adalah pustaka DNA. Sejak kode genetik dipecahkan oleh Watson dan Crick, terjadi proses pengumpulan informasi genetik pada seluruh organisme di bumi, baik virus, mikroorganisme, hingga hewan besar dan manusia. Adapun manfaat dari adanya pustaka DNA sebagai berikut. Yang pertama, terciptanya pengobatan dengan sistem precision medicine dan personalized medicine. Yang kedua, penemuan organisme dan virus baru, misalnya SARS-CoV-2. Yang ketiga, identifikasi korban pembunuhan melalui metode forensis DNA. Yang keempat, identifikasi janin normal atau cacat bawaan. Yang kelima, penemuan penyakit herediter atau keturunan. Selanjutnya, tahap cloning. Yang pertama, isolasi genom. Molekul genetik atau DNA RNA dapat diperoleh baik dari virus, organisme eukariotik, dan organisme prokariotik. Pada rekayasa genetik, molekul genetik merupakan bahan yang sangat penting untuk diperoleh. Yang kedua, perbanyakan gen target. DNA target adalah fragmen DNA yang akan digali informasinya, atau pustaka DNA, atau diekspresikan proteinnya, atau transgenik. DNA target dapat diperoleh sekaligus diperbanyak dengan suatu proses yang dikenal dengan amplifikasi. Amplifikasi dilakukan dengan teknik VCR. Yang ketiga adalah restriksi. Restriksi adalah proses pemotongan molekul DNA dengan menggunakan enzim endonukleus, atau yang dikenal juga dengan istilah enzim restriksi. Enzim endonukleus mengenal secara spesifik basa nukleotida yang terdapat Enzim endonukleus mengenal secara spesifik basa nukleotida yang terdapat di dalam molekul DNA. Pada rekayasa genetik, restriksi dilakukan baik terhadap DNA target maupun plasmid atau vektor. Yang keempat adalah ligasi.
Ligasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk menggabungkan dua atau lebih molekul DNA yang memiliki pola pemotongan sama dan basa nukleotida yang paling komplementer. Enzim yang digunakan adalah enzim DNA ligase. Enzim ini bekerja dengan membentuk ikatan hidrogen antara basa-basa nukleotida yang saling komplement dan ikatan fosfodiester sehingga akan dihasilkan suatu molekul DNA dengan dua untai yang utuh. Kemampuan enzim DNA ligase dalam menggabungkan molekul DNA yang telah terpotong atau restriksi berbeda antara molekul DNA berujung lansing atau sticky end dengan berujung tempul atau blunt ends. Yang kelima adalah transformasi. Transformasi adalah proses introduksi atau pemaparan atau memasukkan molekul DNA kepada sel inang yang dapat terjadi secara alamiah. Pada cloning, transformasi dilakukan untuk memasukkan molekul DNA rekombinan ke dalam sel inang. Hasil akhirnya sel-sel prokariot atau eukariot yang memiliki informasi genetik yang sama. Yang keenam adalah seleksi sel transformasi. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan sel-sel yang membawa DNA rekombinan yang mengandung DNA target TACUCA. Umumnya dilakukan dengan menumbuhkan sel-sel rekombinan pada medium agar selektif. Yang akan tumbuh hanyalah sel-sel yang membawa plasmid maupun plasmid rekombinan atau DNA rekombinan. Medium seleksi tergantung dari plasmid atau vektor. Plasmid mengandung banyak informasi gen, diantaranya gen tersebut ada yang dapat dijadikan sebagai penyeleksi sel-sel rekombinan. Ada dua gen selektif yang lazim dimiliki oleh plasmid. Yang pertama, gen berperan dalam resistensi antibiotik. Yang kedua, gen berperan sebagai perbedaan warna koloni. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.